Siti duduk di sudut ruangan yang sempit, memandangi koper usang di hadapannya. Di dalamnya, hanya ada beberapa potong pakaian, foto keluarganya, dan segelintir harapan yang dibawanya jauh dari kampung halaman. Malam itu, hujan deras mengguyur atap rumahnya yang bocor. Suara tetesan air yang berirama seakan menjadi saksi bisu betapa berat langkah yang harus ia ambil. Wajah suaminya, Haris, terlihat tegang, berusaha menyembunyikan kecemasan di balik senyum palsu yang ia tunjukkan. Siti tahu, kepergiannya bukanlah pilihan yang mudah bagi siapapun, terutama bagi anak mereka yang baru berusia 5 tahun. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai mengalir, meski hanya sedikit. Di sampingnya, anak sematawayangnya, Rina, tertidur pulas, tidak menyadari bahwa esok ibunya akan pergi jauh, meninggalkan mereka untuk waktu yang tidak diketahui. Siti mengelus lembut rambut anaknya, merasakan perih di dadanya. Apakah ini keputusan yang benar? Pertanyaan itu berulang kali menghantui pikirannya. Namun, dengan kondisi perekonomian yang terus memburuk, ia tidak punya pilihan lain. Hutang keluarga semakin menumpuk, sawah kecil mereka sudah lama tidak menghasilkan panen yang layak, dan pekerjaan Haris sebagai buruh tani tidak lagi mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Esok paginya, desa kecil tempat Siti tinggal terasa begitu sunyi. Hanya suara burung dan embusan angin yang menemani langkahnya menuju terminal bus. Haris menemaninya, berjalan dalam diam. Tidak ada kata-kata yang terucap sepanjang perjalanan, hanya keheningan yang menyelimuti mereka berdua. Sesekali Siti melirik suaminya, melihat sorot mata yang kosong dan penuh ketidakpastian. Haris adalah pria yang baik, setia, tetapi keadaan memaksanya menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa menahan Siti lebih lama di rumah. Mereka butuh uang, dan bekerja di luar negeri menjadi satu-satunya cara bagi Siti untuk memperbaiki nasib. Ketika bus tiba, Siti merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Ia memeluk suaminya erat, berharap pelukan itu bisa menguatkan keduanya. "Jaga Rina baik-baik, ya," bisiknya dengan suara bergetar. Haris hanya mengangguk, bibirnya gemetar, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ia ingin menangis, tetapi tahu bahwa ia harus kuat di hadapan istrinya. Siti berbalik, menaiki bus dengan langkah berat. Ketika bus mulai berjalan, ia menatap keluar jendela, melihat wajah suaminya yang perlahan-lahan menjauh. Rasa kehilangan yang begitu dalam menyelimuti hatinya, tetapi ia harus tetap melangkah. Di dalam bus, Siti memandangi foto kecil Rina yang ia simpan di dalam dompet. Anak itu menjadi alasan utama baginya untuk terus maju. Namun, di sisi lain, bayangan wajah Rina membuat hatinya semakin tersayat. Bagaimana jika Rina membencinya karena pergi? Bagaimana jika ia tumbuh besar tanpa mengenali wajah ibunya? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya, menambah beban yang sudah terlalu berat untuk dipikul. Saat bus melewati batas desa, Siti menyadari bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri asing, tetapi ia tahu bahwa jalan yang akan dilaluinya tidak akan mudah. Terlintas sejenak bayangan cerita dari tetangganya, Mbak Nur, yang pernah bekerja di luar negeri dan kembali dengan luka di hati. "Di sana tidak seindah yang dibayangkan, Siti," kata Mbak Nur waktu itu. Siti menelan ludah, merasakan ketakutan yang semakin menghantui pikirannya. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada seberkas harapan yang terus menyala dalam diri Siti. Harapan bahwa dengan bekerja di luar negeri, ia bisa mengirim uang untuk memperbaiki rumah mereka, menyekolahkan Rina dengan layak, dan membebaskan keluarga dari jeratan kemiskinan. Di dalam hatinya, ia berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan agar segala keputusan yang. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Siti akhirnya tiba di negara yang sama sekali asing baginya. Langit Timur Tengah yang biru cerah menyambutnya, tetapi rasa dingin dan sunyi menyelinap di hatinya. Saat langkah pertamanya menjejak di tanah ini, rasa rindu akan kampung halaman, Haris, dan Rina terasa semakin kuat. Matanya memandangi bangunan-bangunan tinggi yang menjulang dengan arsitektur megah, tetapi tidak ada kehangatan yang ia rasakan. Hanya perasaan kecil dan rapuh yang menyelimuti dirinya di tengah kemegahan kota yang jauh dari kehidupannya di desa. Di bandara, ia disambut oleh seorang agen yang telah mengatur pekerjaannya. Wajah agen itu dingin dan formal, mengantarnya menuju mobil tanpa banyak bicara. Perjalanan menuju rumah majikan begitu panjang dan membingungkan,
melalui jalan-jalan besar yang tidak ia kenal. Setiap sudut terasa asing, dan semakin jauh ia pergi, semakin jauh pula rasanya dirinya dari semua yang ia cintai. Siti berusaha menenangkan hatinya, mengingat tujuan besar mengapa ia berada di sini, demi keluarganya. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, Siti merasa semakin terasing. Rumah itu begitu megah, jauh dari bayangannya tentang tempat tinggal majikan. Ketika ia melangkah masuk, matanya terpaku pada lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan perabotan mewah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rasanya seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang tidak ia miliki. Di sana, majikannya, seorang perempuan bernama Fatimah dengan raut wajah keras, menyambutnya dengan pandangan tajam. "Jangan malas, kerja yang benar." Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut majikannya, seolah menjadi peringatan tentang kehidupan yang akan ia jalani di sini. Hari-hari pertama Siti bekerja terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dari subuh hingga malam, ia tidak pernah berhenti bergerak. Pekerjaan rumah yang begitu banyak membuatnya nyaris tidak punya waktu untuk diri sendiri. Setiap gerakan harus tepat dan cepat, tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika ada sesuatu yang tidak beres, Fatimah tidak segan-segan memarahinya di depan anak-anak dan suaminya. Rasa malu dan lelah seringkali membuat Siti ingin menangis. Tetapi ia menahan air matanya, mengingat wajah kecil Rina yang tersenyum saat ia berpamitan. Di sela-sela pekerjaannya, ada saat-saat di mana Siti merasa sangat kesepian. Meskipun tinggal di rumah yang besar, ia merasa seolah berada di penjara yang tidak terlihat. Tidak ada siapapun untuk berbicara atau berbagi keluh kesah. Bahasa yang berbeda membuatnya sulit berkomunikasi dengan majikannya, dan setiap kali ia mencoba berbicara, ia hanya menerima pandangan kosong atau bentakan tajam. Setiap malam, ia terbaring di kasur kecil di kamar pembantu, merindukan suara lembut Haris atau tawar yang Rina yang dulu menemani tidurnya. Rasa rindu itu semakin kuat ketika majikan prianya, Ahmad, memperlakukannya dengan lebih lembut. Ahmad jarang di rumah, tetapi setiap kali dia ada, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ahmad tidak pernah membentaknya, dan sering kali bertanya apakah ia baik-baik saja, sesuatu yang sangat jarang dilakukan Fatimah. Siti berterima kasih atas perhatian kecil itu, tetapi di balik perasaannya, ada sesuatu yang mengganggunya. Dia merasa tidak seharusnya merasa lega dengan kebaikan Ahmad, karena ini hanya akan membuat keadaan lebih sulit baginya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Siti duduk sendirian di dapur, menikmati waktu tenang yang sangat langka. Ketika tiba-tiba Ahmad masuk dan duduk di dekatnya, suasana menjadi canggung. "Kamu sudah bekerja dengan baik, Siti," katanya, suaranya lembut namun penuh arti. Hati Siti berdebar. Dia tidak tahu apa yang harus dijawab, hanya tersenyum tipis sambil merasakan kegelisahan yang muncul di dadanya. Perasaan ini salah, ia tahu itu. Tetapi, di tengah semua tekanan dan kesendirian, kebaikan Ahmad menjadi satu-satunya pelipur lara baginya. Hari demi hari, tekanan dari Fatimah semakin kuat. Fatimah semakin sering memarahinya tanpa alasan yang jelas, dan Siti mulai menyadari bahwa majikannya selalu mencari celah untuk menegur. Perasaan tertekan semakin membuat Siti sulit bernapas, tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Di antara rasa rindu yang membuncah dan tekanan pekerjaan yang berat, Siti tahu bahwa kehidupannya di sini tidak akan mudah. Namun, ia tidak boleh menyerah, karena di ujung setiap harinya, ada harapan yang ia simpan, harapan untuk keluarga di kampung yang selalu menunggu kepulangannya. Di bawah langit asing yang berwarna oranye setiap senja, Siti hanya bisa berdoa, meminta kekuatan agar bisa melalui semua ini dengan tegar. Baginya, setiap langkah yang ia ambil, meski terasa berat, adalah demi satu tujuan, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di kampung. Namun, di tengah semua itu, ada ketakutan yang ia pendam dalam diam. Ketakutan bahwa suatu hari, kebaikan Ahmad akan menjadi duri dalam perjuangannya. Hari-hari terus bergulir, dan semakin lama Siti bekerja di rumah majikannya, semakin berat beban yang ia rasakan. Fatimah, majikan perempuan yang awalnya hanya sekadar keras, kini semakin sering meluapkan kemarahan tanpa alasan yang jelas. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Siti, meskipun tidak disengaja, selalu berujung pada kemarahan Fatimah yang meledak-ledak. Setiap teriakan dan hinaan yang diterimanya menghancurkan sedikit demi sedikit semangat yang ia bawa dari kampung. Namun,
Di balik semua itu, Siti tetap berusaha kuat, menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah. Keluarganya masih menjadi alasannya untuk terus bertahan. Suatu sore yang panas dan penuh tekanan, ketika Siti sedang menyapu halaman rumah, ia mendengar suara perempuan lain memanggilnya dari balik pagar. Maria, seorang pekerja migran asal Filipina yang juga bekerja di rumah sebelah, berdiri di sana sambil tersenyum hangat. Maria memiliki wajah yang ceria, dan senyum itu adalah hal yang paling tulus yang pernah Siti lihat sejak tiba di negara ini. "Hai, kamu pasti TKW baru di sini, ya?" Isapanya dengan bahasa Inggris yang patah-patah. Siti hanya mengangguk, sedikit malu karena ia tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, apalagi Arab. Namun, Maria tidak mempermasalahkannya dan terus berbicara, menjelaskan bahwa ia sudah bekerja di rumah sebelah selama 5 tahun dan memahami betapa sulitnya menjadi TKW di sini. Pertemuan pertama itu menjadi awal dari persahabatan yang perlahan terjalin di antara mereka. Setiap kali Siti mendapatkan waktu luang, mereka akan bertemu di sudut kecil antara dua rumah mereka, berbagi cerita dan keluhan tentang kehidupan yang penuh tekanan. Dari Maria, Siti belajar banyak hal tentang cara bertahan dalam kondisi seperti ini. Maria bercerita bagaimana ia dulu pernah hampir menyerah, tetapi berkat teman-temannya, ia bisa menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup di negeri asing ini. Persahabatan yang tumbuh antara Siti dan Maria menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang melingkupi hari-hari Siti. Suatu hari, saat Fatimah kembali memarahi Siti dengan alasan yang tidak jelas, Siti merasa dadanya sesak, seakan semua tekanan ini akan menghancurkannya. Setelah semua pekerjaannya selesai, ia segera mencari Maria untuk mengadu. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan, Maria. Rasanya seperti aku sedang dipenjara di sini," ucap Siti dengan suara bergetar, matanya basah karena air mata yang sejak tadi ia tahan. Maria hanya mengangguk pelan, memahami sepenuhnya perasaan temannya. "Kamu tidak sendirian, Siti. Kita semua pernah merasakan hal yang sama," jawab Maria lembut sambil merangkul bahu Siti, mencoba memberikan. Maria kemudian menceritakan kisah pribadinya, tentang bagaimana ia pernah diperlakukan tidak adil oleh majikannya sendiri. Ia bercerita tentang malam-malam panjang yang penuh air mata dan rasa putus asa. "Tapi kita tidak boleh kalah, Siti," Maria melanjutkan. "Kita ada di sini karena kita punya tujuan. Keluarga kita bergantung pada kita. Rasa sakit ini akan terbayar suatu hari nanti." Kata-kata Maria memberi Siti semangat baru, meskipun hati kecilnya masih meragukan berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam tekanan ini. Namun, setidaknya kini ia merasa tidak sendirian lagi. Persahabatan dengan Maria membuat hari-hari Siti terasa sedikit lebih ringan. Mereka saling bertukar makanan dan cerita, berusaha mencari cara untuk membuat kehidupan mereka yang monoton menjadi lebih berwarna. Ketika mereka berdua duduk di sudut halaman, Siti kadang tertawa, sesuatu yang sudah lama ia lupakan sejak datang ke sini. Namun, setiap kali tawa itu muncul, selalu ada bayangan Fatimah yang datang seperti awan gelap, mengingatkan bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Di balik semua senyum dan tawa, Siti tahu bahwa masalah yang lebih besar masih menunggunya. Di saat yang sama, Siti tidak bisa mengabaikan perhatian Ahmad, majikan pria yang semakin sering menghampirinya ketika Fatimah tidak ada di rumah. Ahmad semakin sering menanyakan keadaan Siti, bahkan beberapa kali mencoba berbicara lebih lama dengannya. Siti merasa terjebak dalam dilema yang membuatnya gelisah. Ia tahu tidak seharusnya ia menerima perhatian itu, tetapi di tengah kesepian dan tekanan yang ia rasakan, perhatian kecil dari Ahmad menjadi seperti pelarian. Namun, setiap kali ia mengingat Fatimah dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya di rumah, Siti kembali menegaskan pada dirinya bahwa ia tidak boleh terjebak lebih jauh. Malam itu, sebelum tidur, Siti menatap foto kecil keluarganya yang ia gantungkan di dinding kamar sempitnya. Wajah Haris dan Rina yang tersenyum lemah memberikan dorongan baginya untuk tetap bertahan. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri. Dalam hati, ia berdoa agar Tuhan memberi kekuatan lebih, karena ia tahu badai yang lebih besar mungkin akan datang. Namun, dengan adanya Maria di sisinya, setidaknya ia tahu bahwa ia tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Hari demi hari berlalu, dan tekanan yang Siti rasakan semakin tak tertahankan. Fatimah menjadi semakin keras dan sering meluapkan kemarahan tanpa alasan. Pekerjaan yang Siti lakukan, tidak peduli sebaik apapun, selalu dianggap kurang sempurna. Suatu pagi,
ketika Siti sedang membersihkan ruang tamu, ia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga mahal. Pecahannya berserakan di lantai, dan saat itu juga Fatimah bergegas masuk, wajahnya memerah penuh amarah. "Kamu benar-benar tidak berguna," teriaknya sambil menunjuk pecahan vas yang berserakan. Siti berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Ia meminta maaf, tetapi permintaan maaf itu tak berarti apa-apa bagi Fatimah. Dalam keheningan, air mata Siti mengalir di pipinya, tetapi ia tetap menunduk, menahan semua rasa sakit yang bergejolak di dalam dirinya. "Kalau saja aku bisa pulang sekarang," pikirnya, tetapi kenyataan mengatakan sebaliknya. Ia terikat kontrak, dan kembali ke Indonesia bukan pilihan yang mudah. Hutang keluarganya masih menumpuk, dan harapan keluarganya berada di pundaknya. Siti hanya bisa meremas erat tangan di balik punggungnya, mencoba menguatkan diri. Bayangan wajah Rina dan Haris kembali hadir dalam pikirannya, menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya terus berdiri. Namun, yang paling membuat Siti merasa tertekan adalah Ahmad. Perhatian Ahmad yang sebelumnya terasa seperti sedikit pelipur lara kini mulai berubah menjadi beban. Ahmad semakin sering mendekatinya, bahkan di saat Fatimah ada di rumah. Setiap kali Fatimah keluar rumah atau sibuk di lantai atas, Ahmad akan datang ke dapur, duduk di dekat Siti, berbicara dengan lembut, dan kadang menawarkan bantuan. "Kamu jangan khawatir dengan Fatimah, dia hanya sedang stres," katanya suatu hari. Siti tersenyum kaku, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ketidaknyamanan yang semakin dalam. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Fatimah dan anak-anak sudah tertidur, Siti mendengar pintu dapur terbuka pelan. Ahmad muncul dengan senyum tipis di wajahnya. "Siti, kamu sudah bekerja keras. Duduklah sebentar," katanya sambil menunjuk kursi di meja dapur. Jantung Siti berdebar kencang, namun ia tidak berani menolak. Ahmad mulai berbicara tentang hidupnya, tentang kesepiannya sebagai suami yang jarang mendapat perhatian dari istrinya. Kata-katanya terdengar halus, tetapi Siti bisa merasakan ketegangan di udara. Ia tidak nyaman dengan situasi ini, tetapi rasa takut membuatnya tetap diam. Dalam situasi itu, Siti merasakan dilema yang sangat berat. Di satu sisi, Ahmad adalah majikannya dan ia tidak boleh bersikap kasar atau menunjukkan ketidakpatuhan. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Ia harus menjaga jarak, harus menjaga integritas dirinya. Malam itu, setelah Ahmad kembali ke kamarnya, Siti duduk sendirian di dapur, menangis pelan. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit, tanpa tahu bagaimana cara keluar darinya. Keesokan harinya, Siti mencoba bercerita kepada Maria, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, sebelum sempat bercerita lebih jauh, Maria memotongnya, Siti, kamu harus hati-hati. Jangan terlalu dekat dengan majikan laki-laki. Itu bisa berbahaya untukmu." Kata-kata Maria itu seperti cambuk yang menyadarkan Siti. Ia tahu Maria benar, tetapi bagaimana ia bisa menghindari Ahmad yang selalu mencari kesempatan untuk mendekatinya? Siti merasa semakin terjebak. Ia harus bertahan untuk keluarganya, tetapi ia juga harus menjaga dirinya sendiri dari situasi yang bisa menghancurkan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa semakin panjang dan penuh ketegangan. Fatimah semakin curiga dan sering menatap Siti dengan tatapan penuh kebencian, seolah menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ahmad juga tidak lagi berusaha menyembunyikan perhatiannya. Setiap kali mereka berada di satu ruangan yang sama, Siti bisa merasakan tatapan mata Ahmad yang penuh arti, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Siti merasa seperti berjalan di atas tali tipis, dan ia tahu bahwa satu langkah salah saja bisa membuat semuanya runtuh. Pada suatu malam, ketika Siti sedang menyiapkan makan malam, Fatimah datang dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Fatimah menghampirinya dan tiba-tiba menampar pipinya keras. Siti terpaku, tidak tahu apa yang salah. "Kamu pikir aku bodoh?" teriak Fatimah dengan penuh kemarahan. "Aku tahu kamu mencoba merayu suamiku." Teriakan itu menggema di seluruh rumah, membuat hati Siti runtuh. Siti merasa seluruh dunia runtuh di atas kepalanya, dan kali ini ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Siti masih merasakan panas di pipinya, bekas tamparan dari Fatimah yang belum lama terjadi.
hatinya terguncang hebat, seperti ada yang meremas kuat-kuat di dadanya. Rasa takut, malu, dan bingung bercampur menjadi satu, membentuk perasaan yang membuatnya sulit bernapas. Ia tak menyangka tuduhan setegak itu datang dari Fatimah, menganggapnya telah mencoba merayu Ahmad, suaminya. Padahal, Siti hanya ingin bekerja dan menyelesaikan kontraknya dengan tenang, tanpa ada masalah yang melibatkan keluarganya. Tapi sekarang, masalah itu hadir di depan matanya, lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah tuduhan itu dilontarkan, Fatimah meninggalkannya di dapur dengan wajah penuh kemarahan. Siti hanya bisa terdiam, menatap lantai dingin di bawahnya sambil menahan tangis yang tidak lagi bisa dibendung. Di dalam hatinya, ia merasa terhina, namun ia tahu bahwa situasi ini lebih rumit dari sekadar perasaan terluka. Fatimah jelas melihat sesuatu yang tidak pernah Siti sengaja lakukan. Bagaimanapun juga, Siti tahu ia harus menjaga jarak dari Ahmad lebih dari sebelumnya. Namun, bagaimana caranya jika Ahmad terus saja mendekatinya? Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tuduhan Fatimah terngiang-ngiang di telinganya. "Kamu pikir aku bodoh?" Kalimat itu menusuknya dalam, membuatnya merasa tidak berdaya. Bayangan wajah Rina dan Haris, yang selama ini menjadi penyemangatnya, kali ini tidak mampu menghapus rasa hancur yang ada di hatinya. Apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah semua ini adalah kesalahannya? Siti mulai meragukan dirinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kesepian di kamar pembantu yang gelap semakin memperburuk keadaan, membuat malam itu terasa seperti neraka yang tiada akhir. Keesokan harinya, ketika Siti bangun untuk melanjutkan pekerjaannya, suasana di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Fatimah tidak banyak bicara, hanya memberi perintah singkat dengan nada dingin dan tajam. Siti menjalankan tugasnya dengan hati-hati, berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat kesalahan yang bisa memicu kemarahan majikannya. Ahmad pun terlihat lebih pendiam hari itu. Biasanya, ia selalu mencari cara untuk mendekati Siti, tapi kali ini ada jarak yang jelas antara mereka. Mungkin Ahmad merasakan bahwa Fatimah sedang mengawasi lebih ketat, atau mungkin dia juga menyadari bahwa keadaan semakin rumit. Maria datang pada sore hari untuk menghibur Siti setelah mengetahui apa yang terjadi. "Aku sudah bilang, Siti, kamu harus hati-hati. Fatimah pasti curiga dari awal. Dan sekarang kamu sudah terjebak dalam situasi yang sulit," katanya dengan nada penuh simpati. Siti hanya bisa mengangguk lemah, air mata menetes di pipinya lagi. "Aku tidak pernah berniat melakukan apapun yang buruk, Maria. Aku hanya ingin bekerja, tapi sekarang semuanya terasa kacau." Maria merangkulnya erat, berusaha menenangkan hati Siti yang terombang-ambing dalam kebingungan dan rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memanas ketika Fatimah semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya kepada Siti. Setiap tugas yang Siti lakukan selalu dianggap salah, dan Fatimah tidak segan-segan untuk memarahinya di depan Ahmad dan anak-anak. Siti merasakan penghinaan itu semakin mendalam. Satu persatu harapannya untuk bertahan di rumah ini mulai memudar. Ia takut akan kehilangan pekerjaannya dan pulang dengan tangan kosong, sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Tapi lebih dari itu, ia takut bahwa hubungan dengan Ahmad, meskipun tidak pernah ia kehendaki, akan semakin merusak segalanya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Fatimah secara tidak langsung menuduh Siti di depan seluruh anggota keluarga. Saat makan malam, di tengah keheningan yang canggung, Fatimah menatap Siti dengan tatapan dingin. "Aku ingin semua orang tahu bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun di rumah ini mengkhianati keluarga kami," katanya, nadanya tegas dan menusuk. Ahmad hanya diam, wajahnya kaku. Siti merasa tubuhnya gemetar, seakan setiap kata dari Fatimah menghancurkan sedikit demi sedikit harga dirinya. Setelah makan malam, Siti buru-buru kembali ke kamarnya, merasa seolah dunia menindihnya dengan beban yang semakin berat. Setelah insiden itu, Siti memutuskan untuk menghindari Ahmad sebisa mungkin. Ia berusaha untuk tidak berada di ruangan yang sama dengannya, bahkan ketika Fatimah tidak ada di rumah. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menjaga jarak. Namun, rasa takut yang terus menghantui membuatnya merasa tidak aman, seakan Fatimah bisa meledak kapan saja. Siti mulai berpikir untuk mencari jalan keluar, mungkin dengan meminta agen untuk memindahkannya ke majikan lain.
Tapi langkah itu tidak mudah, dan ia tahu itu akan membawa banyak masalah lain. Malam itu, Siti kembali terbaring di kasurnya yang sempit, memandangi foto Haris dan Rina di tangannya. "Aku hanya ingin pulang," bisiknya pelan, air mata membasahi foto itu. Rasanya, apa yang dulu ia impikan, untuk bekerja demi. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam bagi Siti. Fatimah kini seolah tidak lagi melihatnya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai musuh dalam rumahnya. Setiap tatapan penuh kebencian, setiap kata yang keluar dari mulut Fatimah, seperti duri yang menusuk hati Siti. Rasa takut dan cemas kini menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari, menghantui setiap langkah yang ia ambil di rumah itu. Ahmad pun semakin sering berusaha mendekatinya dengan cara yang lebih halus, namun Siti tahu ia tak bisa lagi mempercayai siapapun di rumah ini. Pada suatu malam, saat Fatimah keluar bersama anak-anak untuk menghadiri acara keluarga, Siti merasa sedikit lega. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama. Ahmad datang mendekatinya ketika ia sedang membereskan ruang tamu. "Siti, aku tahu semuanya salah paham tentang kita." Fatimah memang cemburu tanpa alasan, jika tanya dengan nada tenang, mencoba membuat Siti merasa nyaman. Tetapi kali ini, Siti sudah siap dengan jawabannya. "Tolong, Tuan Ahmad, jangan lakukan ini lagi. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang," ucapnya dengan nada tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Ahmad terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan keberanian Siti yang tak ia duga. Tetapi bukannya mundur, ia malah semakin mendekat. "Siti, kamu tidak perlu takut. Aku akan melindungimu dari Fatimah. Dia tidak akan tahu selama kamu menjaga rahasia ini." Kata-kata itu seperti jerat yang semakin mencekik Siti. Kali ini ia tak bisa lagi berpura-pura tidak mengerti maksud Ahmad. Ia tahu bahwa situasi ini telah mencapai puncaknya, dan satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa menolak Ahmad secara terang-terangan bisa berujung pada bencana yang lebih besar. Siti merasa tubuhnya kaku, rasa takut menguasainya. Tetapi ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam situasi ini. "Saya tidak bisa melakukan ini, Tuan Ahmad. Tolong hargai saya sebagai pekerja," jika tanya dengan suara bergetar, tetapi cukup tegas. Ahmad menatapnya dengan sorot mata yang tajam, seolah tak percaya bahwa Siti berani menolaknya. Keheningan yang mengikuti pernyataan Siti terasa begitu menyesakan, seperti ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Ahmad tidak langsung bereaksi, hanya dia memandang Siti dengan tatapan penuh arti. Setelah beberapa saat, Ahmad akhirnya melangkah mundur, tetapi bukan karena rasa hormat atau penyesalan. Tatapannya kini dipenuhi rasa marah yang tertahan. "Baiklah, Siti. Kalau itu maumu," katanya sambil berbalik pergi. Namun, Siti tahu bahwa ini bukan akhir dari masalahnya. Ahmad mungkin tidak akan menyerah begitu saja, dan Fatimah sudah mencurigainya. Apapun yang terjadi selanjutnya, Siti merasa dirinya terjebak dalam permainan yang tak bisa ia menangkan. Keesokan harinya, situasi di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Fatimah terlihat lebih curiga dan dingin, sementara Ahmad berusaha bersikap normal di depan istrinya. Siti mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi ia tak bisa menghilangkan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa seakan-akan semuanya akan segera meledak. Pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar, tetapi ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, siapapun yang mengambil langkah pertama akan kalah. Pada malam berikutnya, setelah semua orang di rumah tidur, Siti tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia duduk di sudut kamarnya yang gelap, memeluk lututnya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. "Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku?" bisiknya di antara isak tangis. Ia merasa sendirian dan tidak berdaya. Maria pun tak selalu bisa menolongnya, karena masalah ini begitu dalam dan menyangkut keluarga majikannya. Siti mulai berpikir untuk kabur, namun ia tahu itu bukan solusi yang mudah. Kabur hanya akan membuatnya terjebak dalam masalah yang lebih besar. Belum lagi, keluarganya di kampung masih sangat membutuhkan uang yang ia kirimkan setiap bulan. Ketika keputusasaan itu memuncak, Siti merasa hatinya terbelah antara melarikan diri dan tetap bertahan demi keluarganya. Namun,
Semakin lama, pilihan untuk tetap bertahan semakin menghantui dirinya, seolah ia harus mengorbankan martabatnya demi menyelamatkan kondisi keluarganya di Indonesia. Tekanan mental yang ia rasakan semakin berat, dan malam itu Siti hanya bisa memandang langit-langit kamarnya yang sempit, berusaha mencari jawaban dari sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di udara. Ahmad jarang berbicara pada Siti, namun tatapannya selalu penuh makna, seolah-olah menunggu saat yang tepat untuk bergerak lagi. Fatimah pun tak kunjung berhenti mencurigai dan menekan Siti dengan pekerjaan yang semakin berat. Siti merasa seperti sedang berjalan di atas kaca tipis, siap pecah kapan saja. Ia tak tahu berapa lama lagi bisa bertahan dalam situasi seperti ini, tetapi satu hal yang ia sadari, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin ia merasa terjebak tanpa jalan keluar.